Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana agar kamu bisa lebih mudah untuk merasa bahagia. Karena kadang banyak orang yang sulit gitu ya untuk merasa bahagia. Seperti salah satu message ataupun pesan yang masuk di salah satu Google Form saya, masuk di form pertanyaan pendengar ya, dari Yona Octavia. Dia nanya kayak gini. Maaf sebelumnya kak, saya mau bertanya, kenapa orang yang sudah kena mental health itu susah banget merasakan momen bahagia? Sekalipun suasana di sekitarnya sangat bahagia, rasanya sedih dan senang itu sama aja, terasa hambar seperti itu. Apakah itu bisa disembuhkan kak? Kalau bisa bagaimana tips yang efektif untuk menghilangkannya? Dan apakah kita bisa kembali bahagia lagi? Secara rasa itu sudah sama aja, dalam kurung hambar. Serta kenapa kita selalu merasa takut dalam menghadapi suatu ujian. Entah itu ujian hidup, ataupun ujian semester di kampus. Rasanya itu benar-benar membuat diri selalu overthinking. Padahal kalau dijalani gak semenakutkan itu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Nah ini di dalam pertanyaan ini mungkin ada dua pertanyaan ya dari Yona ini, dari message-nya Yona ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa kita sulit buat bahagia, terus gimana caranya kita bahagia, dan yang kedua, gimana caranya menghadapi rasa overthinking ya, yang mungkin akan saya bagi menjadi dua episode. Nah di episode yang pertama ini kita bahas dulu gimana sih cara mudah untuk bahagia? Gimana sih, kenapa sih kok kita sulit buat bahagia? Nah, saya akan share pada episode kali ini, ya. Nah, tapi sebelum saya share lebih lanjut, saya mau ngasih tahu bahwa ada satu penawaran spesial, yaitu diskon 50% untuk buku Quarter Life Crisis Playbook, ya. Jadi, saya beberapa waktu lalu di webinar saya launch buku saya Quarter Life Crisis Playbook. Di situ ngebahas gimana caranya biar kamu punya tujuan hidup yang jelas, gimana caranya biar kamu nggak insecure, gimana caranya berelasi dengan orang lain, dan berbagai macam pertanyaan anak muda di usia 20-an tahun saya jawab di buku tersebut. Kamu bisa dapetin bukunya, dapatkan diskon 50% ya, tapi stoknya hanya terbatas. Kamu bisa dapetin dengan masuk ke selfdev.id/buku, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Semoga kamu bisa dapetin bukunya di harga spesial ini, ya. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk gimana cara bahagia, kita perlu mengetahui dulu kenapa kita itu sulit buat bahagia. Saya juga pernah merasakan hal yang sama. Terutama dulu ketika saya SMA, ketika saya kelas 11 atau 12 itu udah mulai masuk masa-masa galau-galaunya gitu ya. Dan di situ saya juga mulai mencari tentang bagaimana cara buat bahagia seperti itu. Mulai browsing-browsing di HP, mulai cari-cari di buku tentang gimana cara buat bahagia. Sampai akhirnya ada satu buah buku yang mengena buat saya, di mana buku ini ngebahas secara deep atau secara dalam tentang gimana caranya biar kita bisa bahagia. Mungkin dari beberapa konten selain buku itu saya menemukan tentang gimana cara bahagia. Kayak yang pertama, lakukan apa yang kamu suka. Yang kedua, berbagi dengan orang lain, dan lain-lainnya. Tetapi di buku ini saya seperti merasa menemukan satu penjelasan yang mendalam karena penulisnya itu membahas secara mendalam secara psikologi kenapa kita sulit bahagia dan gimana caranya supaya bahagia. Nah, buku itu adalah buku karangan dari Tony Robbins yang berjudul Awaken the Giant Within. Gimana caranya kita bisa membangunkan raksasa dalam hidup kita. Dan satu statement yang menarik dan mengubah hidup saya dan membuat saya merasa jadi lebih mudah untuk bahagia adalah, kalau nggak salah sekitar di bab 10 atau bab 11, Tony Robbins bilang bahwa emosi kita, atau kita merasa bahagia, atau kita merasa sengsara, atau kita merasa stres, itu disebabkan oleh aturan-aturan yang kita punya dalam diri kita. Ya, seperti misalnya, saya bahagia kalau apa? Saya sedih kalau apa? Saya merasa gagal kalau apa? Nah, itu ada aturan-aturan dalam diri kita. Itulah kenapa kadang ada orang yang baru dapat misalnya uang 10.000, dia happy gitu. Sedangkan ada orang lain yang dapat uang 10.000 yang sama, ya dia biasa aja.
Padahal sama-sama nih duitnya gitu kan. Tetapi kenapa yang satu bahagia, yang satu biasa aja? Karena aturan dalam dirinya berbeda. Ya, dia merasa dia bahagia kalau misalnya dapat uang 10.000, akhirnya dia sangat-sangat happy. Sedangkan yang satunya dia memiliki aturan, saya baru bahagia kalau saya dapat 10 juta. Nah, jadi aturannya itu sulit kayak gitu. Nah, kita sebagai manusia itu mempunyai aturan-aturan seperti itu dalam diri kita. Dan seringkali kesalahan yang ada itu adalah orang itu membuat aturan ataupun syarat di dalam diri untuk bahagia itu sangat-sangat sulit. Ya. Misalnya contoh, saya baru bahagia kalau saya sudah mencapai target saya. Saya baru bahagia kalau saya udah mencapai income saya misalnya 10 juta rupiah gitu misalnya. Kalau misalnya aturannya seperti itu, berarti apakah di dalam proses kita mencapai tujuan tadi kita nggak bahagia, gitu kan? Dan seringkali ketika kita udah berhasil mencapai tujuan kita, rasanya kadang biasa aja gitu. Ternyata cuma gini tuh rasanya. Terus kita punya target lainnya gitu. Mungkin kamu juga pernah gitu ya, baru berhasil mencapai suatu target, tapi akhirnya jadinya rasanya biasa aja gitu. itu biasa hal yang terjadi kayak gitu. Nah, terus sebaliknya banyak orang yang punya aturan yang sangat gampang untuk dia merasa sedih, untuk dia merasa kecewa. Misalnya contoh, saya merasa gagal kalau saya mendapatkan penolakan. Ya, jadi sekalipun dapat penolakan, dia akan merasa gagal. Dan bayangin ada orang yang misalnya contoh, dia adalah seorang sales gitu misalnya. Dan dia harus berhasil menjual suatu produk. Dan dia mendapatkan penolakan dari orang lain. Dia akan langsung drop, dia akan langsung down karena ditolak tadi gitu kan. Dan akhirnya dia nggak mau untuk bangkit untuk jualan kayak gitu. Padahal sebenarnya kan kalau dalam jualan ya penolakan tuh hal yang wajar. Kalau ditolak ya udah next aja, cari yang lain ya. Dan tetap berhubungan baik dengan dia karena bisa jadi suatu saat dia beli ke kita kayak gitu. Itu juga pernah terjadi di saya ya. Atau misalnya sebagai seorang leader, kita punya keyakinan kalau kita nggak diikutin oleh tim kita atau ide kita ditolak, itu berarti kita gagal. Ya gimana kita mau jadi leader kalau kita misalnya punya aturan seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita mulai atur ulang ya syarat-syarat dalam diri kita, aturan-aturan dalam diri kita, bagaimana kita bisa bahagia ya. Saya bahagia kalau apa? Nah, itu aturannya dibuat semudah mungkin. Misalnya, saya bahagia kalau saya bersyukur. Saya bahagia kalau saya mengingat-ingat hal-hal baik dalam diri saya. Saya bahagia ketika saya bisa bernafas. Saya bahagia ketika saya bisa misalnya bangun pagi melihat istri saya kayak gitu. Dan lain-lainnya. Nah, dibuat hal-hal yang sederhana, semudah mungkin agar kamu merasa bahagia. Ya. Dan sebaliknya, coba dibuat sesulit mungkin syarat-syarat atau aturan yang membuat kamu tidak bahagia ataupun sedih. Misalnya tadi ya dalam sales ya, daripada kita punya aturan dalam diri kalau saya ditolak 1 kali berarti saya gagal, lebih baik kita ubah menjadi saya gagal kalau saya udah ditolak 100 kali berturut-turut dan tidak ada yang membeli produk saya. Kan pasti sulit banget gitu. Dan dalam rasio penjualan pasti tidak mungkin 100 kali kita menawarkan dan gagal gitu. Pasti ada aja yang beli gitu kan. Jadi dibuat sesulit mungkin syarat atau aturan untuk bahagia. Ya, mungkin itu yang saya bisa jawab untuk Yona terkait bagaimana caranya kita bahagia. Kalau kita sulit bahagia, kita perlu mengevaluasi aturan dalam diri kita. Apa syarat-syarat yang harus terpenuhi agar kita bahagia. Nah, coba kamu bisa renungkan dalam diri dan setelah itu kamu mulai tulis dan buat aturan-aturan baru yang jauh lebih memberdayakan dan memudahkan kamu untuk merasa bahagia dan sulit untuk merasa tidak bahagia. Ya. Oke, itu dia tadi sharing di episode kali ini. Dan sebelum saya tutup, buat kamu yang mau belajar public speaking, ya, buat kamu yang mau jago public speaking, kamu bisa join dalam free webinar Public Speaking Hacks ya di hari Minggu 10 Desember jam 7 sampai jam 8 malam
Ya, di situ kamu akan belajar 3 hal. Yang pertama, gimana cara mengubah rasa grogi menjadi percaya diri. Yang kedua, cara efektif dalam melatih skill public speaking. Dan yang ketiga, cara mengenal audiens supaya pesanmu bisa tersampaikan dengan lancar. Ya, kalau bisa pelajari secara gratis, silakan daftar sekarang ke selfdev.id/webinar ya. Daftar sekarang karena slotnya terbatas ya. Atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Sampai ketemu di webinar.